sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Wajar dan logis dan rasional jika manusia tidak mengetahuinya, apalagi menjumpainya. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin Nusantara yang ideal menurut konsep pemimpin Jayabaya yang kemudian disempurnakan oleh Ronggowarsito. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Raja berhati putih, keturunan waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Konsep ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang berbudi luhur, di dalam dirinya selalu berpegang teguh kepada syariat Islam, akan tetapi sisi lain menghormati budaya leluhur bangsa. 2. Tahta purba memunculkan wajahnya, bergelar pangeran perang, bersenjata Trisulaweda yaitu benar, lurus dan jujur. Pemimpin Nusantara yang ideal sebaiknya memiliki hubungan genealogi dengan penguasa-penguasa masa lalu, seperti Raja-Raja Sriwijaya Melayu, Majapahit Jawa, Pajajaran Sunda, dan kerajaan-kerajaan kuno Nusantara lainnya. Namun keutamaan silsilah bukan hal utama. Seorang pemimpin yang ideal harus berani menegakkan keadilan, bertindak yang benar, bertingkah laku yang lurus, serta menjunjung tinggi kejujuran. 3. Kelihatan berpakaian kurang pantas. Menjadi raja bagaikan ulama adil menjauhi harta. Pemimpin yang ideal seorang yang hidup bersahaja dan sederhana, bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat status sosial seseorang, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, selalu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 4. Berkasih sayang, sering menangis, merasakan banyak kekurangan, walaupun terbukti membuat sentosa. Pemimpin ideal bukan mencari ketenangan atau jabatan. Kekuasaan baginya adalah tidak merasa paling berjasa dan rendah hati. Ia adalah orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada mementingkan kebutuhan diri pribadi. Sangat beralasan jika manusia tidak dapat mengetahui, apalagi menemukan sosok Satrio Piningit yang sebenarnya, sebab manusia hanya menggunakan waktu nyata. Meskipun Satrio Piningit hidup di zaman kita, di zaman modern ini, berada di sekitar kita, menggunakan semua kecanggihan teknologi yang kita gunakan, dan juga menggunakan waktu nyata sebagaimana yang kita gunakan. Akan tetapi jika dia sudah merasakan ada manusia yang telah sampai pada tingkatan meraba-raba dirinya, atau belum mengetahui apalagi menemukan, maka dengan sekejap dia masuk ke dalam dimensi waktu gaib. Wajar dan logis dan rasional jika manusia tidak mengetahuinya, apalagi menjumpainya. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin Nusantara yang ideal menurut konsep pemimpin Jayabaya yang kemudian disempurnakan oleh Ronggowarsito. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Raja berhati putih, keturunan waliullah, berkedaton 2 di Mekah dan Tanah Jawa. Konsep ini memberikan gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah seorang yang berbudi luhur, di dalam dirinya selalu berpegang teguh kepada syariat Islam, akan tetapi sisi lain menghormati budaya leluhur bangsa. 2. Tahta purba memunculkan wajahnya, bergelar pangeran perang, bersenjata Trisulaweda yaitu benar, lurus dan jujur. Pemimpin Nusantara yang ideal sebaiknya
memiliki hubungan genealogi dengan penguasa-penguasa masa lalu, seperti Raja-Raja Sriwijaya Melayu Majapahit Jawa, Pajajaran Sunda, dan kerajaan-kerajaan kuno Nusantara lainnya. Namun keutamaan silsilah bukan hal utama. Seorang pemimpin yang ideal harus berani menegakkan keadilan, bertindak yang benar, bertingkah laku yang lurus, serta menjunjung tinggi kejujuran. 3. Kelihatan berpakaian kurang pantas. Menjadi raja bagaikan ulama adil menjauhi harta. Pemimpin yang ideal seorang yang hidup bersahaja dan sederhana, bersikap adil terhadap sesama, tanpa melihat status sosial seseorang, menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak, selalu bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. 4. Berkasih sayang, sering menangis, merasakan banyak kekurangan, walaupun terbukti membuat sentosa. Pemimpin ideal bukan mencari ketenangan atau jabatan. Kekuasaan baginya adalah tidak merasa paling berjasa dan rendah hati. Ia adalah orang yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada mementingkan kebutuhan diri pribadi. Kata-kata pengayom mempunyai arti melindungi, memayungi, menjaga, memelihara. Pengayom ini biasanya adalah tugas dari lembaga-lembaga yang memang bertugas atau mempunyai fungsi untuk mengayomi atau melindungi rakyatnya dari berbagai masalah. Tapi tidak jarang para individu pun banyak yang sadar diri untuk mengayomi orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan. Tapi pada kenyataannya, pada zaman sekarang ini atau sebut saja zaman pamrih, sudah menjadi rahasia umum, yang apapun itu bila kita ingin meminta perlindungan dalam bentuk tertentu, semua serba pamrih, atau memerlukan materi untuk mendapatkannya. Yang jelas bagi kaum kecil sangat sulit untuk meminta perlindungan dalam bentuk apapun tanpa atribut-atribut keduniaan. Semua serba diukur dari harta, tahta, jabatan bahkan uang. Di zaman serba pamrih dan serba hiruk-pikuk ini jangan khawatir, masih banyak sosok yang peduli dan sangat mengayomi terhadap kaum lemah. Salah satunya yaitu Sang SP. Ia tampil sebagai sosok pelindung dan pengayom bagi masyarakat kecil yang tanpa pamrih dan iming-iming keduniaan. Ia begitu tulus memayungi dan melindungi orang-orang yang memang butuh perlindungan. Ia tampil membela yang lemah, menjadi sandaran bagi mereka yang tidak mampu. Sang SP tidak diketahui jati dirinya oleh orang-orang itu. Mereka hanya tahu bahwa ia adalah satu sosok yang begitu peduli pada sesamanya, berbudi mulia dan selalu menjadi tumpuan ketika kesulitan. Oleh karena hal itulah terkadang juga ia dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, dan hanya mengambil keuntungan dari sosoknya. Sang SP akan cepat bergerak bila ia menemukan atau mendengar permasalahan yang terjadi. Ia bergerak tanpa aba-aba langsung kepada inti permasalahan, dan sudah banyak orang-orang yang terbantu olehnya. Tentu saja semua itu ia lakukan dengan sukarela dan ikhlas, sehingga sosoknya dikenal oleh orang-orang sebagai pengayom yang tulus dan disegani. Tampilnya Sang SP sebagai pengayom, maka ia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, atau yang pernah ia bantu. Karenanya kemanapun ia melangkah, ia akan selalu disambut orang-orang dengan penuh simpati. Makna dari uraian di atas, mari kita sama-sama jadi pengayom dan pelindung bagi orang-orang yang memerlukan, terlebih pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadilah sandaran kedua, karena sandaran yang pertama kita hanya pada Sang Pencipta. Jadilah sandaran yang nyaman bagi orang-orang lemah. Jadilah pengayom yang tanpa pamrih dan ikhlas. Karena segala kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Biarlah di sana segala sesuatu dihargai dengan materi, tapi kita jangan
karena ketulusan dan keikhlasan akan menjadi jalan pembuka bagi kesuksesan dan keberhasilan. Lindungi yang lemah agar kita semakin kuat, karena lidi satu helai tidak akan berguna bila dipakai, kecuali ia bersatu dalam ikatan kebersamaan, maka lidi akan menjelma menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk merapikan, membersihkan, dan mengamankan. Sukses terus tetap jaga persatuan dengan damai untuk Nusantara.